Asia Channel, itu channel kesayangan kita. Dan pada saat episode hari ini kita akan itu dalam episode Renungan Kristen. Namun sebelum Bapak Ibu kita membahas dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama Bapak Ibu jangan lupa dulu subscribe, like, lalu share video ini jika video ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi setiap kita. Haleluya, saya tunggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita kembali bertemu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam channel kesayangan kita, yaitu Asia Channel pada saat yang ini. Dan sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan buka Alkitab kita, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari buka Alkitabmu dari Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan ketiga. Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan ketiga. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan 3. Judulnya, Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ayat pertama, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang. Ayat 2, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat-jemaat Tuhan? Tuhan berbahagia setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Dan pada saat yang indah ini, dalam episode kali ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema perikop firman Tuhan kali ini, yaitu dengan tema respon hati yang tersakiti. Sama-sama boleh diulang apa Bapak Ibu? Respon hati yang tersakiti. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu bertanya, siapa Pak pendeta Datan, Abiram, dan Korah ini? Kalau Bapak Ibu belajar dari Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan 3 secara keseluruhan, siapa Pak mereka itu? Siapa ketiganya itu? Dan saya pelajari bahwa ketiganya adalah seorang keturunan imam. Imam yang bertugas itu melayani di bait Allah, di kemah suci. Dan dari Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan 33 ini, itu bagaimana cerita kisah tentang mereka merencanakan satu rencana yang jahat, satu rencana yang buruk kepada Musa. Itu apa? Mereka ingin melakukan kudeta kepada Musa. Karena bagi mereka, Musa itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin umat Israel. Musa itu tidak pantas untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi imam bagi umat Israel. Dan saya pelajari, dan kita akan sama-sama pelajari pada saat yang terindah ini, yaitu bagaimana sih respon hati Musa ketika dia disakiti. Amin. Kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana respon hati Musa ketika dia tahu ingin dikudeta, ketika dia tahu ingin disakiti, ingin dijatuhkan oleh bangsanya sendiri. Yang siap bersama-sama kata ke saya, siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak usah berpanjang lebar Bapak Ibu, kita akan belajar yang pertama. Saya catat di ayat ke 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Bapak Ibu bisa buka di ayat keempat dan 5. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4 dan 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ayat 5. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ayat 4, Bapak Ibu, sekali lagi, ini ayat penekanannya. 1, 2, 3. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Jadi yang pertama yang saya pelajari, apa sih respon hati Musa? Apa yang Musa lakukan
ketika dia tahu, dia dengar bahwa dia akan dikudeta, dia akan dijatuhi oleh bangsa Israel. Yang pertama dari ayat keempat, Bapak Ibu bisa garis bawahi, tandai, bisa catat dari kata kuncinya adalah sujud. Apa sih itu Pak sujud? Sujud adalah sebuah bentuk ekspresi atau bentuk hati yang mengandalkan Tuhan. Jadi sujud itu bentuk ekspresi yang mengandalkan Tuhan, bentuk respon hati yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama yang saya pelajari, bahwa apa yang dilakukan Musa, Musa memiliki hati yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi boleh diulang apa Bapak Ibu? Hati yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa di bilangan 1 ayat sampai dengan 33 ini, cerita kisah ini adalah cerita yang sangat berat, sangat sakit, sangat konyol kalau zaman sekarang. Mungkin sangat menyakitkan. Kenapa? Karena seorang Musa, seorang pemimpin dizolimi, disakiti, dikhianatin oleh bangsanya sendiri. Bahkan mereka ingin berupaya mengkudeta Musa sebagai itu pemimpin bangsa Israel. Tapi ketika Musa mendengar hal itu, saya takjub yang pertama yang saya dapatkan adalah dia langsung sujud, dia mengandalkan Tuhan. Jadi aplikasinya bagi setiap kita apa Bu? Kalau engkau disakiti hati oleh orang, dizolimi orang, ayo Pak Bu, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau menyaksikan video ini, datanglah sama Tuhan, andalkan Tuhan. Saya mau bilang, pembelaan, penyataan kebenaran itu haknya Tuhan. Itu merupakan tugasnya Tuhan. Kita apa tugasnya? Apa yang kita lakukan? Kita cukup datang sama Tuhan, rendahkan hati. Makanya itu berbicara tentang kerendahan hati. Berarti kalau orang yang sudah sujud di hadapan Tuhan, orang yang sudah sujud berarti orang itu merendahkan hatinya. Artinya kalau orang itu merendahkan hatinya, orang itu berarti nggak bisa sanggup melakukan apa-apa. Jadi yang pertama Musa tahu dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa membela dirinya, dia nggak bisa menyatakan kebenarannya di tengah bangsa yang besar, bangsa Israel hari itu. Tapi yang pertama yang saya dapatkan, Musa rendahkan hatinya, dia mengandalkan Tuhan, dia sujud sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan bisa membelanya. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita disakiti, dizolimi orang, saya mau bilang, jangan datang sama temanmu, jangan datang sama manusia, jangan andalkan kekuatanmu hari ini, tapi andalkan kekuatan Tuhan, sebab Tuhan yang bisa membela engkau. Amin. Iya, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Ketika kita datang rendahkan hati sama Tuhan, berseru sama Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Makanya ada satu ungkapan bahwa ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Betul nggak? Makanya hari ini saya ketemu banyak orang Kristen dia turun tangan, ya Tuhan dari surga angkat tangan, ya udah terserah lu. Nah sekarang kita belajar dari Musa. Musa dia angkat tangan di hadapan Tuhan, dia sujud, dia rendahkan hatinya, biar Tuhan yang turun tangan. Bapak Ibu, saya tidak tahu masalahmu, saudara-saudariku dimanapun engkau berada menyaksikan video ini, saya tidak mengerti apa yang engkau alami. Mungkin hari ini engkau disakiti, dizolimi, dikhianatin, difitnah orang. Tapi saya mau bilang, kalau engkau datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, pembelaan adalah miliknya Tuhan. Jadi yang pertama Musa rendahkan hatinya. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu, dia mengerti bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Makanya di ayat tadi jelas, ketika dia sujud sama Tuhan, esokan harinya dia bilang biar Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenarannya. Jadi yang pertama bagi setiap kita, kalau engkau hari ini disakiti, dizolimi orang, dikhianati, difitnah orang, saya mau bilang, ayo Pak Bu, datang sama Tuhan, jangan datang sama manusia. Amin. Kalau manusia bisa ngecewakan engkau, manusia bisa memberikan engkau kecewa, manusia tidak bisa memberikan engkau jawaban. Betul. Yang ada saudara dan saya, kalau kita curhat sama manusia dulu, sama sahabat kita dulu, bisa aja orang itu ngegosip. Udah ngegosip, ditambahin bumbunya. Misal contoh, misalnya ada seorang istri di KDRT ditabok misalnya sama suaminya, gosip lah, dia curhat lah sama sahabatnya nggak bisa dipegang omongannya, cerita lagi, iya nih
gara-gara si ini ditabok nih sama suaminya, udah gitu begini, tambahin lagi, terus sampai seluruh dunia tahu gitu kan. Makanya saya bilang, kalau kita curhat sama orang, sama manusia nggak bisa menyelamatkan engkau, manusia nggak bisa bela engkau, manusia tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa selesaikan masalahmu, Tuhan bisa bereskan masalahmu, dan Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi yang pertama Pak, Musa rendahkan hati, dia andalkan Tuhan. Jadi sama-sama katakan, saya harus andalkan Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, yang saya pelajari ayat 7. Bapak Ibu bisa buka Alkitabmu ayat 7 bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Iya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah orang yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Ayat 7 sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah orang yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Jadi yang kedua yang saya pelajari dari ayat 7, Bapak Ibu bisa garis bawahi, bisa stabiloin, bahkan Bapak Ibu bisa catat di bukumu, di catatanmu, yaitu kata ukupan. Haleluya. Apa itu Pak ukupan? Jadi yang saya pelajari yang ketujuh itu adalah, yaitu hati yang mengucap syukur. Kenapa saya pelajari di ayat 7 itu kata ukupan? Saya tertarik dengan kata ukupan. Saya pelajari, saya searching gitu kan. Ukupan itu apa? Jadi ukupan itu adalah sebuah korban bakaran. Sebuah korban bakaran yang dilakukan Israel. Dan orang Israel hari itu di perjanjian lama melakukan korban bakaran, ada beberapa manfaatnya, ada beberapa kegunaannya, fungsinya. Yang pertama itu sebagai penghapusan dosa. Lalu yang kedua ini yang saya bilang, itu sebagai tanda dia mengucap syukur. Haleluya. Jadi yang kedua yang saya pelajari, Musa mengucap syukur. Saya tahu Pak, saya belajar firman Tuhan ini. Waduh, ini keadaan yang sangat sakit, keadaan yang sangat mengerikan. Seorang pemimpin yang ingin dikudeta. Tapi saya pelajari yang kedua, sikap Musa. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia bikin ukupan, dia bikin korban bakaran. Dia mengucap syukur. Aplikasinya bagi kita yang kedua. Hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun engkau melangkah, saya mau bilang, saya tidak tahu masalahmu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan. Saya mau bilang, Pak Bu, apapun masalahmu, keadaanmu, tetap mengucap syukur. Hari ini mungkin engkau disakiti, dizolimi oleh orang, disakiti oleh suami, disakiti oleh istrimu, disakiti oleh rekan kerjamu. Mengucap syukur sama Tuhan. Apa? Nyanyi aja, nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Atau gak usah nyanyi, kalau Bapak Ibu gak bisa nyanyi, bilang aja terima kasih Tuhan, engkau baik. Saya percaya Bapak Ibu, di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, di balik ucapan syukur ada pembelaan Tuhan. Jadi kadangkala orang Kristen mau dibela Tuhan, Tuhan nyatakan kebenarannya bagi setiap kita, tapi nggak pernah mengucap syukur sama Tuhan, nggak pernah berterima kasih sama Tuhan. Pak Bu, saya mau bilang, mengucap syukur bukan dalam keadaan yang baik saja, mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun engkau juga dalam lembah yang kelam, sekalipun engkau dalam keadaan yang tidak baik, saya mau bilang, saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, engkau harus tetap mengucap syukur, engkau harus berterima kasih. Sebab kenapa? Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Jadi yang kedua, Musa mengucap syukur. Bapak Ibu, dimanapun hari ini engkau berada, dimanapun engkau melangkah menyaksikan video ini, saya tidak tahu masalahmu, saya tidak tahu pergumulanmu, tapi saya mau bilang yang kedua, apapun yang engkau alami hari ini, tetap mengucap syukur. Sekalipun engkau disakiti, mengucap syukur. Saya tahu, saya pernah ngalamin di mana penuh dengan air mata ketika disakiti oleh orang. Tapi kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan bisa ganti air mata kita menjadi sukacita. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, sekalipun itu berat, sekalipun itu penuh perjuangan, saya bilang Tuhan akan gantikan dengan apa? Kemenangan.
dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua apa? Bapak Ibu harus mengucap syukur. Belajar dari Musa mengucap syukur. Amin. Jadi yang kedua apa? Hati yang mengucap syukur. Saya sebagai hamba Tuhan bilang, ayo Pak Bu, mengucap syukur. Katakan salam ke kanan kirimu, katakan engkau harus mengucap syukur. Haleluya. Lalu yang ketiga yang saya pelajari, Bapak Ibu bisa buka di ayatnya yang ke-22. Katakan puji Tuhan. Ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Sekali lagi. Ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari segala roh makhluk, satu orang saja berdosa. Masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Jadi yang ketiga yang saya pelajari dari ayat 22 ini adalah hati yang mengasihi. Sama-sama katakan hati yang mengasihi. Saya tertarik dengan ayat 22 ini. Kalau Bapak Ibu bisa baca di ayat 22 ini dengan seksama, dengan teliti, pernah nggak Bapak Ibu temukan kisah ini di Alkitab? Ayo. Saya mau berkata nih, mau tanya sama Bapak Ibu. Pernah nggak? Ya, saya pelajari ayat 22 ini. Ada satu kisah di Alkitab yang sama persis dengan ayat 22 ini. Apa Bapak Ibu? Kisah tentang Abraham dan Sodom Gomora. Dimana pada saat itu Abraham bersosialisasi, bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, bila ada orang yang tidak berdosa, orang benar, 10 orang saja, Tuhan, masakah engkau menghanguskan kota ini? Gitu kan? Nah ini sama. Abraham meminta itu karena kenapa? Dia mengasihi Lot pada zaman itu. Karena keluarganya. Dan saya percaya di ayat 22 ini, Musa mengasihi umat Israel. Termasuk orang yang menyakiti. Makanya Musa berkata seperti itu. Jadi yang ketiga yang saya pelajari, respon hati Musa apa yang bisa kita pelajari? Hati Musa, hati yang tetap mengasihi dan mengampuni. Sama-sama katakan, saya harus tetap mengasihi dan mengampuni. Amin. Pak Pendeta, berat Pak untuk mengasihi, apalagi mengampuni dia. Pak, jahat dia, udah jahat sama saya. Udah tinggalin saya 10 tahun Pak, sama kuntilanak Pak. Tapi saya mau bilang, mengasihi itu hukum yang utama, terutama dalam Kekristenan. Amin. Engkau harus mengampuni orang tersebut. Engkau harus bisa mengasihi orang tersebut apa adanya. Maka saya belajar untuk apa? Mengasihi setiap orang. Kita harus belajar mengasihi setiap orang. Kita harus belajar mengampuni orang. Kita semua manusia punya keterbatasan. Kita semua punya kelemahan. Pak, Bu, manusia kadang lemah, bisa hilaf tanda kutip. Saya mau bilang, belajar dari Musa, dia tetap mengasihi. Dia ucapkan, Tuhan, kalau ada satu orang benar, masakah engkau memurkakan semua ini? Saya mau bilang, Pak, kasih yang besar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Dan saya mau bilang, Musa belajar untuk mengasihi. Jadi yang ketiga yang bisa kita pelajari apa? Ayo Pak Bu, dimanapun engkau berada, belajar mengasihi, belajar mengampuni. Amin. Jadi yang ketiga apa? Hati yang mengasihi dan mengampuni. Lalu yang keempat, yang terakhir. Biasanya kalau Jumat sudah dengar kata terakhir itu, puji Tuhan. Bersama-sama kita baca ayat ke-28. Kita dapat katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ayat 28 sekali lagi. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Puji Tuhan. Jadi yang keempat yang saya pelajari,
respon hati apa yang kita harus pelajari dan kita harus tirukan dari Musa ini? Yang keempat yang saya pelajari adalah hati yang tetap taat perintah Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus tetap taat sama Tuhan. Amin. Iya, Musa saya percaya dalam keadaan yang tidak enak. Musa dalam keadaan dizolimi, Musa dalam keadaan disakiti. Tapi saya belajar Pak Bu, saya salut dengan Musa apa? Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Aplikasinya bagi setiap kita, Pak, Bu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun engkau berada hari ini, saya tidak tahu masalahmu, engkau disakiti oleh siapa, dizolimi siapa. Tapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, tetap engkau taati perintah Tuhan. Saya nggak minta Bapak Ibu hal-hal yang spektakuler, yang besar-besar, hal yang simple. Kadang orang Kristen lupa apa? Ketika kita itu datang, ketika kita disakiti Tuhan, disakiti oleh orang-orang, ketika kita disakiti oleh orang-orang, kadang-kadang kita orang Kristen apa? Suka apa? Ngambek. Betul nggak? Iya. Ngambeknya apa? Nggak mau ke gereja. Diajak anaknya, mama, ayo kita ke gereja yuk. Nggak mau. Mama udah kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah belain mama. Tuhan selalu belain papa kamu tuh. Betul nggak? Ya. Ada lagi saya pernah ketemu. Saya nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah. Apa itu ibadah? Orang Kristen sama aja, apalagi orang gereja sama aja. Ah kan? Itu kecewa Pak, itu ngambek. Pak Bu, saya mau bilang, kalau engkau datang sama Tuhan ke gereja, ada pemulihan. Tetap taati perintah Tuhan. Yang usah yang aneh, tetap apa? Datang ke gereja. Doa saya, Bapak Ibu, yang pertama, kita apa? Datang sama hati yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hati yang mengucap syukur. Yang ketiga, hati yang mengasihi. Dan yang keempat, hati yang mentaati firman Tuhan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat yang indah ini dalam episode hari ini. Dan sama-sama kita akan berdoa syafaat pada siang hari ini. Boleh Bapak Ibu taruh tangan kananmu dan kita datang sama Tuhan. Satukan hati kita, nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat yang terindah ini Tuhan. Ya, setiap firman Tuhan yang telah ditabur, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa syafaat pada saat yang ini Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang taruh tangan kanannya di dada Tuhan, ada berbagai masalah pergumulan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, angkat setiap masalah mereka, angkat setiap pergumulan mereka, gantikan masalah mereka dengan sukacita, damai sejahtera Allah mengalir atas kehidupan mereka. Kami doa Tuhan, berikan mereka kemenangan lepas demi kemenangan, maka mereka berikan hikmat dari surga agar mereka bisa menentukan dan bisa memilih jalan keluar yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang menaruh tangan mereka yang ada sakit, Tuhan angkat setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh mereka, gantikan dengan tubuh kesehatan yang baru dari surga. Kami percaya oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, mereka telah menjadi sembuh tahir dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa Indonesia dari atas sampai terbawah. Tuhan berkati, berikan hikmat dari surga agar bisa mereka memimpin, yaitu bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berikan shalom atas bangsa ini, dan jauhkan bangsa ini dari virus corona, dipatahkan dan juga. Terima kasih Bapa, inilah setiap doa dan kerinduan kami, inilah setiap syukur kami alaskan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap, yang mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama berdoa dan sama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jadi kuat, tetap semangat, jangan putus asa, sebab Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya yang akan memberkati Bapak Ibu semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.